inilah daftar tempat wisata populer di Bontang, Kalimantan Timur. Destinasi wisata alam bahari terbaru, kekinian dan terhits yang wajib Anda kunjungi ketika berencana liburan ke Bontang. Kota Bontang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jarak sekitar 120 km dari kota Samarinda. Sebagai salah satu wilayah dari Nusantara, tentu kota ini memiliki banyak lokasi wisata yang bisa dijadikan destinasi liburan. Berlibur ke kota Bontang adalah pilihan yang tepat untuk melepas lelah dan penat akan aktivitas harian yang sangat padat. Hampir 60% wilayah ini masih sangat alami dan penuh dengan pesona alam yang sangat indah. Keanekaragaman hayati yang sangat indah dan agung membuat kota Bontang makin dikenal oleh masyarakat. Memiliki jumlah penduduk lebih dari 150.000 jiwa, kota ini menjadi salah satu kota yang cukup padat di Kalimantan. Kelengkapan flora dan fauna yang ada di kota ini dapat menjadi pengalaman tersendiri bagi para traveler yang sedang berkunjung. Bagi Anda yang berencana melakukan liburan bisa memilih salah satu wisata yang ada di kota ini. Berikut ini ada 15 tempat wisata di Bontang terbaru dan terhits yang patut untuk dikunjungi. 1. Pantai Marina. Wisata pantai ini memiliki arena bermain yang cukup banyak dan berbagai perahu untuk olahraga sailing. Lokasi wisata ini agak tersembunyi karena berada di kawasan Marina PT Badak NGL. Cukup dengan tiket masuk Rp10.000 saja Anda sudah dapat menikmati keindahan alam ini, buka dari pagi hingga sore setiap hari. Keberadaan pantai ini sebenarnya masih menjadi polemik, karena ada beberapa pengunjung yang tidak diperbolehkan masuk kecuali mereka yang memiliki rekan yang bertugas di PT Badak NGL. Dikarenakan pantai ini berada sangat dekat dengan daerah pabrik dan untuk mencegah terjadi hal-hal yang emergensi. Beberapa di antaranya malah ada yang menikmati pantai ini dari seberang pantai. 2. Pulau Beras Basah. Konon, awal mula nama pulau ini berasal dari kisah kapal yang terdampar di pulau ini membawa beberapa karung beras. Akibat muatan beras yang cukup berat karena basah, akhirnya karung beras tersebut ditinggalkan begitu saja di pinggir pulau. Orang yang menemukan pulau ini berikutnya menyebut sebagai Pulau Beras Basah karena karung beras tersebut menjadi basah. Pulau ini masih menyimpan sejuta rahasia yang belum bisa digali oleh siapapun. Termasuk berdirinya mercusuar putih yang ada di pulau ini juga tidak ada yang tahu. Keindahan pulau ini tidak dapat diragukan lagi karena banyak orang yang mengatakan bahwa pulau ini surganya Bontang. Tidak heran jika banyak orang yang ingin berkunjung dan melihat surga Bontang yang indah ini. 3. Pulau Gusung. Sebuah pulau kecil yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga ini dapat Anda kunjungi sebagai salah satu destinasi wisata di kota Bontang. Pasalnya, pulau yang kecil ini menawarkan sejuta keindahan yang bisa dijadikan tempat rehat sejenak. Untuk mencapai pulau ini, Anda bisa mengendarai kapal boat dari Pelabuhan Lok Tuan atau Pelabuhan Tanjung Limau. Lama perjalanan memakan waktu 20-25 menit saja. Selama perjalanan, Anda akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan alam yang indah dan beberapa pabrik di sekitar pulau. Pada malam hari, pemandangan yang ditawarkan akan semakin indah dengan hiasan lampu neon yang menawan dari atas laut. Sampai di lokasi, Anda bisa istirahat sejenak pada beberapa gardu atau gazebo yang ada di sebelah pantai. Selain itu, Anda juga bisa bermain voli yang lengkap dengan lapangan dan bolanya. Sungguh pemandangan yang sangat menarik ya. Pulau ini terletak di utara kota Bontang yang berjarak 6 mil dari arah laut. 4. Pulau Segajah. Pulau ini disebut sebagai pulau unik dan ajaib, karena pada siang hari pulau seluas 2 hektar ini baru akan muncul, sehingga bisa menjadi daya tarik wisata di Bontang. Kemudian pada sore hari, pulau ini sudah tenggelam terkena air pasang yang menutupi permukaan pulau. Lokasi wisata ini dekat dengan Pulau Beras Basah, yang jaraknya hanya beberapa mil saja. Anda dapat menyewa kapal kecil yang muat untuk 10 orang, dengan biaya Rp500.000 itu artinya tiap kepala membayar sekitar Rp50.000 saja. Dasar laut pulau ini sangat indah, sehingga sangat cocok digunakan untuk snorkeling dan berenang. Jika Anda tidak memiliki alat yang lengkap, maka bisa menyewa pada beberapa penyedia jasa yang ada di sekitar pantai. Pulau ini tidak hanya menawarkan beberapa keindahan alam saja, namun juga berbagai pedagang kuliner juga turut serta dalam wisata. 5. Desa Selangan dan Tihi-Tihi.
sebuah desa yang terletak di selatan kota Bontang, tengah-tengah Selat Makassar, Kalimantan Timur ini menawarkan berbagai keindahan yang menarik. Mulai dari wilayahnya yang asri dan sejuk, hingga aneka kuliner khas daerah yang sayang sekali untuk dilewatkan. Penduduk setempat yang mata pencahariannya nelayan, selalu membawa pulang hasil laut yang bisa dinikmati oleh semua pengunjung. Tidak hanya ikan saja, namun berbagai hasil laut seperti rumput laut, tripang dan abalon juga ada di desa ini. Anda bisa berlibur ke sini sambil sesekali bercanda dengan penduduk sekitar. Letaknya yang berada di tengah laut, membuat kedua desa ini sangat unik dan menarik. Pada malam hari Anda dapat menikmati laut dan langit yang dingin, penuh dengan aneka makanan yang bisa Anda dapatkan kapan saja. Menu yang ditawarkan antara lain, ikan bakar, cumi goreng, kerang, udang pedas, dan tidak ketinggalan sambal khas Bontang yaitu gami. 6. Taman Nasional Kutai. Sebuah taman wisata yang memiliki luas sekitar 200.000 hektar. Taman nasional ini memiliki aneka flora dan fauna asli yang dipelihara dengan cukup baik. Aneka fauna yang ada di Taman Nasional ini sebagian besar berupa kelompok monyet. Berbagai jenis monyet tersebut antara lain beruk, bekantan, orang utan, kera ekor panjang, kukang, dan owa Kalimantan. Untuk tiket masuknya, Anda cukup membayar Rp10.000 pada saat hari biasa. Kemudian pada saat akhir pekan ada kenaikan menjadi Rp15.000. Bagi wisatawan asing tentu tarifnya makin mahal, yakni sekitar Rp200.000 di hari biasa dan pada akhir pekan menjadi Rp300.000. Taman ini menjadi salah satu pemasok APBD terbesar yang ada di Bontang. Pasalnya, taman ini tidak pernah sepi dari pengunjung bahkan di hari biasa. Terutama pada akhir pekan, taman ini akan sangat ramai sekali. Lokasi wisata ini bisa digunakan untuk penelitian, pendidikan alam dan berkemah. Dengan berbekal wilayah yang luas dan penuh dengan aneka satwa, tentu Taman Nasional Kutai ini akan bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang alam. 7. Bontang Kuala. Kampung terapung yang ada di atas laut ini sangat bersih dan rapi. Tidak heran jika banyak orang yang ingin berkunjung ke sini. Sekedar untuk berlibur dan menikmati nuansa alam yang masih alami bersama keluarga. Anda juga dapat menyewa penginapan sederhana yang ada di rumah penduduk. Berbagai menu kuliner yang bukan hanya seputar seafood juga ada di sini. Beberapa camilan seperti gorengan, kue dan aneka makanan khas juga turut menambah semarak menu yang ada di Bontang Kuala ini. Tempat ini juga dijadikan oleh para kaula muda sebagai tempat nongkrong dan bermalam minggu bersama teman dan juga pasangan. Bontang Kuala dibuka dari pagi hingga malam hari. 8. Bontang Mangrove Park. Sebuah hutan mangrove yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kutai. Baru saja diresmikan pada beberapa tahun lalu, dengan fasilitas jalan setapak dan gardu pandang. Ada ratusan jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan belajar. Hutan ini sering mendapat kunjungan para pelajar dan mahasiswa guna sebagai media bahan belajar yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Tidak hanya khusus untuk para pelajar dan mahasiswa, masyarakat umum yang ingin menikmati hutan ini juga bisa masuk dengan mudah. Hanya dengan membayar tiket senilai Rp10.000 pada hari biasa dan Rp15.000 pada akhir pekan. Harga tiket ini cukup terjangkau, mengingat fasilitas dan keindahan yang ditawarkan sangat bernilai. 9. Taman Cibodas. Lokasi wisata ini memiliki berbagai wahana permainan anak seperti ayunan, putaran duduk, patung hewan yang bisa dinaiki, pesawat terbang, dan kapal boat. Berbagai wahana ini bisa digunakan secara gratis dan tidak berbayar lagi setelah membayar tiket masuk. Anda bebas menggunakan bersama anak dan keluarga sambil mencicipi aneka kuliner yang ada di sekitar taman di akhir pekan. Berbagai fasilitas yang bagus dan terawat membuat para pengunjung senang dan ingin kembali lagi. 10. Taman Tanjung Laut. Nama wisata ini diambil dari letaknya yang berada di Kampung Taman Tanjung Laut. Sebuah kampung yang 70% penghuninya bekerja sebagai nelayan, sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh pabrik dan swasta. Berbagai fasilitas umum yang ada di taman ini cukup bisa memeriahkan suasana. Sebut saja ayunan, jungkat-jungkit, gazebo, jogging track hingga wifi gratis semua ada di sini. Lengkap dan irit, inilah salah satu keunggulan lain dari tempat wisata yang satu ini.
Tidak heran jika banyak pengunjung yang berbondong-bondong datang ke taman ini untuk sekedar berolahraga ataupun menemani anak bermain. Lokasi yang ada di bibir jalan utama Kota Bontang dan tepat di depan Mall Bontang membuat taman ini jadi sangat mudah untuk diakses. Sebelas, Erau Pelas Benua, Buntung. Daerah ini memiliki suasana sakral yang ditunjukkan dengan berbagai upacara adat yang dilakukan oleh warga setempat. Pemerintah secara sengaja menggunakan daerah ini sebagai salah satu tujuan wisata, guna memberikan wawasan bagi para pengunjung. Harapannya tidak hanya alam saja yang menjadi sasaran wisata, namun juga aneka budaya yang ada di sekitar juga turut menjadi objek yang tidak boleh dilupakan. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini memiliki warisan budaya yang sangat kental dan sakral. Kata Erau berasal dari kata eroh yang memiliki arti penuh sukacita. Kemudian kata pelas memiliki makna membersihkan wilayah dari hal negatif. Itulah salah satu budaya daerah yang patut untuk dilestarikan. Berbagai adat dan budaya yang ada di Indonesia ini syarat akan makna sehingga akan lebih bagus lagi jika kita tahu dan turut mendukung budaya tersebut agar terus ada. 12. Lembah Permai. Restoran ini resmi dibuka pada tahun 2018, meski belum sepopuler kafe Singapura, namun restoran ini tidak pernah sepi pengunjung. Terutama pada akhir pekan akan selalu banyak pengunjung yang meluangkan waktu untuk duduk dan berfoto bersama. Mereka nampak ceria dan tersenyum bahagia berada di antara bangunan wahana yang ada di restoran ini. Fasilitas yang ditawarkan juga tak kalah menarik dengan yang lain. Ada wahana outbound, kolam renang, telaga buatan dan kolam yang berisi ikan koi yang sangat banyak. Beberapa ikan ini memiliki warna yang sangat indah sehingga jika Anda berfoto di sekitar kolam ikan ini akan terlihat sangat cantik. Apabila Anda suka melakukan gathering, maka lokasi ini cocok untuk dijadikan tempat destinasi. Di tempat ini juga memiliki beberapa unit guest house yang cocok untuk keluarga yang ingin berlibur sekaligus menginap. 13. Cafe Singapura. Rumah makan yang satu ini menjadi salah satu restoran pilihan di Bontang. Pasalnya, tidak hanya arsitektur dan penataannya saja yang mirip dengan restoran mahal yang ada di Singapura, namun restoran ini juga memiliki patung singa sebagai lambang negara tersebut. Tidak hanya menawarkan berbagai makan lezat dan enak, namun restoran ini juga menawarkan panorama yang indah dan menyenangkan. Restoran ini dekat dengan tepi laut sehingga Anda bisa makan sekaligus melihat dan menyaksikan matahari tenggelam dari arah laut. Apabila Anda pesan tempat khusus yang dapat melihat matahari terbenam sambil duduk bersama hidangan, maka momen tersebut akan lebih menakjubkan lagi. 14. Geraha Mangrove. Lokasi wisata ini menawarkan berbagai wahana menarik yang sangat asik untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya ada banana boat, jet ski, perahu dayung dan aneka peralatan pancing. Semua fasilitas ini bisa Anda gunakan dengan cara menyewa mulai harga Rp50.000 sepuasnya. Biaya masuk hanya Rp5.000 dan aneka makanan atau camilan dimulai dengan harga Rp3.000. Banyak sajian kuliner khas yang bisa Anda cicipi dengan harga yang cukup terjangkau. Tidak hanya itu saja, berbagai pemandangan pantai dan beberapa rumah apung akan menambah meriah suasana santai Anda. Liburan akan lebih asik dan menarik jika Anda mengajak sahabat dan kerabat dekat untuk menikmati hari libur di Geraha Mangrove ini. Anda dapat menyewa rumah apung yang ada lokasi ini guna menghabiskan waktu dan istirahat sejenak setelah lelah berjalan. Inilah 14 rekomendasi tempat wisata di Bontang terhits yang wajib untuk dikunjungi. Manfaatkan aneka wisata alam dan berbagai keindahan yang ada di bumi Indonesia. Adanya berbagai wahana modern juga turut menambah semarak lokasi wisata yang sedang Anda kunjungi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah daftar piknik Anda untuk berkunjung ke Bontang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Salam lestari, salam insider.